keperawatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Cemas atau ansietas, semua orang pasti pernah merasakannya. Sebetulnya apa itu ansietas atau cemas? Ansietas atau cemas adalah perasaan was-was, khawatir tentang sesuatu yang sebetulnya belum tentu terjadi. Jadi rasanya sangat-sangat tidak nyaman. Nah, itu makanya saya sampaikan bahwa semua orang mungkin pernah merasakan hal-hal seperti itu. Nah, ansietas itu sendiri ada tingkatannya. Ada dari ringan, sedang, berat, bahkan sampai panik. Kalau seseorang merasakan satu kepanikan, di situ kadangkala bisa sampai tidak bisa mengontrol dirinya. Seseorang yang merasakan cemas bisa ditandai baik secara fisik, secara pikiran, secara perilaku, bahkan secara hubungannya dengan lingkungan sosial itu bisa kelihatan. Contohnya kalau secara pikiran, orang yang cemas pasti akan hilang konsentrasi. Kadangkala diajak ngomong tidak nyambung, bahkan kadangkala ngomong tiba-tiba berhenti atau blocking. Kalau secara emosi, seseorang yang cemas kelihatan juga. Contoh, mudah tersinggung. Kadangkala orangnya kelihatan nggak sabar, ekspresinya bisa tegang, bahkan ada yang merasakan ketakutan berlebihan. Nah, bagaimana secara perilaku kita bisa melihat bahwa seseorang itu sedang mengalami cemas? Bisa gelisah, kurang koordinasi, sering mondar-mandir tanpa tujuan. Nah, bisa juga ketika berbicara kadang terlalu cepat, kadang bisa juga lamban seperti itu. Nah, orang yang cemas itu kan merasa tidak aman, merasa terancam oleh sesuatu yang sebetulnya tadi belum tentu terjadi. Sehingga secara sosial kita sering melihat orang cemas itu sering menghindari pergaulan dengan lingkungan karena merasa tidak nyaman dan tidak aman. Nah, Sobat Amino, apa sih yang sebetulnya bisa menyebabkan seseorang itu cemas? Satu, karena faktor biologis. Biologis itu apa? Bisa saja karena kondisi fisik, karena kondisi penyakit. Yang kedua, bisa saja kondisi psikologis. Misalnya kehilangan. Kehilangan itu ada macam-macam. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan sesuatu yang berarti, bisa berupa barang, atau mungkin bisa karena kehilangan kesempatan, begitu. Dan yang ketiga adalah karena faktor sosial. Bisa saja karena perubahan peran. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita semua merasakan cemas. Nah, karena ini akibat penyakit ya, karena akibat wabah, sehingga kita ada dua hal yang harus dilakukan. Bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas fisik kita, juga yang kedua meningkatkan terkait dengan pertahanan jiwa kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas fisik? Makanannya harus bergizi. Kita sering mendengar, oh harus berjemur, kemudian olahraga ringan, kemudian istirahat yang cukup. Bisa juga ada tambahan-tambahan, misalnya tadi kita bilang makanan, minumnya juga harus diperhatikan. Peningkatan kesehatan jiwa, peningkatan ketahanan jiwa itu bisa dilakukan dengan 6 cara. Pertama, dengan fisik yang rileks, kemudian dengan pikiran yang positif, dengan emosi yang positif, dengan perilaku yang positif, dengan relasi yang positif, dan yang satu tidak boleh ketinggalan, spiritual positif. Nah, bagaimana dengan spiritual yang positif? Mari kita berdoa tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk diri kita, untuk orang-orang terdekat kita, untuk pimpinan kita, kemudian untuk pemerintah kita, supaya
bisa mengatasi, bisa menjalani masa-masa pandemi ini secara bersama-sama, bisa melewati masa pandemi ini secara baik, sehingga targetnya adalah fisiknya sehat, jiwanya juga sehat. Baik, emosi yang positif, pikiran yang positif, perilaku positif, kemudian relasi positif, spiritual positif harus kita lakukan. Salam sehat jiwa. Nah, baik Sobat Amino, jika Sobat Amino membutuhkan bantuan lebih lanjut, mari datang ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Kami akan melayani dengan paripurna.